Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayesa Daninayara dari kelas 11 IPA 1 absen 7. Saya dari kelompok yang membahas tentang perang di Ponorogo. Dan hari ini saya akan membahas tentang latar belakang perang. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Latar belakang perang oleh Ayesa Daninayara absen 7. Di sini saya akan membagi latar belakang perang di Ponorogo menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari perang di Ponorogo, yang kedua penentangan terhadap Belanda, yang ketiga hal-hal yang melatar belakangi perang, dan yang keempat adalah penyebab dari perang. Yang pertama, apa itu perang di Ponorogo? Perang di Ponorogo atau yang kita sebut bisa juga perang Jawa adalah sebuah perang yang terjadi pada zaman Hindia Belanda. Perang ini adalah pemberontakan rakyat Jawa dan Pangeran Diponegoro terhadap penjajahan Belanda. Dan ini menyebabkan kekacauan besar pada zaman itu. Pangeran Diponegoro sendiri adalah pangeran yang kita sebut juga bisa Pangeran Antowiryo. Beliau merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ini adalah foto Pangeran Diponegoro. Subbab kedua adalah penentangan terhadap Belanda. Apa saja hal yang membuat muncul pertentangan terhadap Belanda? Di sini saya membagi dua. Yang pertama adalah Belanda terlalu ikut campur dalam urusan masalah keraton. Menurut Pangeran Diponegoro, Belanda terlalu ikut campur dalam urusan keraton, sampai-sampai budaya barat masuk ke wilayah keraton. Yang kedua adalah tanah di Indonesia disewakan untuk asing oleh Belanda. Untuk mencapai keuntungan, tanah-tanah di Indonesia disewakan oleh Belanda kepada bangsa asing dan menjadikan para tuan tanah Indonesia menjadi budak pekerja rodi bagi mereka. Lalu, hal-hal yang melatari belakangi perang di Ponorogo. Apa saja latar belakang terjadinya perang di Ponorogo? Latar belakang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama saya bahas adalah latar belakang umum, lalu ada latar belakang khusus. Latar belakang umum yang pertama adalah pajak. Belanda memakai pajak bagi orang Indonesia sangat-sangat banyak. Dan contoh-contohnya seperti pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak halaman, dan juga pajak ternak. Yang kedua adalah kaum bangsawan. Kaum bangsawan merasa tidak dihargai karena Belanda terlalu ikut campur dalam masalah keraton. Kaum bangsawan merasa dirugikan. Yang ketiga adalah penguasa. Belanda merasa ia menguasai pantai utara Jawa. Ini membuat rakyat Jawa dan Pangeran Diponegoro murka. Lalu ada juga selain latar belakang umum ada latar belakang khusus. Yang pertama adalah konflik wilayah. Konflik wilayah sendiri disebabkan oleh Belanda memasang patok-patok di wilayah leluhur Pangeran Diponegoro, di makam para leluhur. Hal ini sangat disucikan oleh warga keraton, dan ini membuat pangeran dan warga keraton sangat marah. Selain itu, ada juga konflik internal oleh Hendrik yang terlalu mencampuri urusan kerajaan keraton semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono III wafat. Lalu yang keempat adalah penyebab terjadinya perang. Jadi seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, kita sudah mengetahui konflik-konfliknya apa saja. Jadi penyebab terjadinya perang di Ponorogo itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara umum, yaitu rakyat ingin terbebas dari adanya penjajahan yang tadi disebutkan seperti pajak, lalu ada dia ngasih ke asing dan lain-lain. Lalu ada juga secara khusus yang tadi juga saya sudah sebutkan, yaitu masalah internal. Belanda terlalu menguasai kerajaan keraton dan juga memasang patok-patok di wilayah leluhur Pangeran Diponegoro. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada? Proses perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Farel Setiawan dari kelas 11 IPA 1 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang di Ponorogo pada bagian proses perang. Pada pertengahan bulan Mei tahun 1825, Smithsonian memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun,
Pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan teknik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan, agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Diponegoro. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1829 Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basa Sentot Perwidirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dibebaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvira Khairunnisa dari kelas 11 IPA 1. Di sini akan menjelaskan tentang strategi perang Diponegoro. Sebenarnya banyak sekali strategi yang digunakan, hanya beberapa yang dapat saya temukan. Yang pertama itu ada strategi perang gerilya. Ini strategi yang sangat populer dan banyak diketahui. Itu strategi yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan juga pengepungan tak terlihat. Seperti bersembunyi ketika musuh dalam keadaan kuat dan muncul ketika lawan itu dalam keadaan lemah. Terus yang kedua itu ada strategi di Bukit Selarong, tidak ada namanya, tapi ini dibuat ketika Pangeran Diponegoro mengasingkan diri ke Selarong. Yang pertama itu ada merencanakan serangan di daerah Keraton Yogyakarta dengan cara mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan itu dari luar agar tidak ada yang membantu Belanda. Terus yang kedua itu mengirim orang-orang kepada bupati atau ulama supaya bisa mempersiapkan perang melawan Belanda. Ketiga, menyusun nama bangsawan yang bisa membantu dan siapa yang bisa menjadi musuhnya. Yang keempat itu membagi daerah Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa wilayah perang dan mengangkat pimpinan di masing-masing daerah tersebut. Nah, lalu yang terakhir, ada pun salah satu strategi perang yang membuat Belanda itu kewalahan, yaitu strategi artisi atau strategi penggerogotan. Ini sebenarnya strategi tidak banyak yang diketahui, yaitu di mana strategi ini mengutamakan penguasaan wilayah tanpa peduli itu diduduki lawan ataupun kawan.
Nah, ini diambil dari bukunya Strategi Menjinakkan Diponegoro oleh Saleh Al-Jafari, seorang pensiunan tentara. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya, karena hanya itu saja yang bisa saya dapatkan di media manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Aula Gasani dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Bagian strategi perang kolonial. Sejak meletusnya Perang Diponegoro pada 21 Juli 1825, kolonial Belanda menggunakan berbagai strategi dan taktik peperangan guna membendung serangan dari Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Berikut adalah strategi dan taktik yang diterapkan Belanda berdasarkan periodenya. Yang pertama, strategi penyerangan langsung ke kediaman Pangeran Diponegoro. Pada 20 Juli 1825, kolonial Belanda atas perintah Residen John Care Anthony Hendrik Smyser datang ke kediaman Diponegoro beserta pasukannya yang berada di Tegalrejo, dan terjadilah pertempuran sengit antara kedua pasukan tersebut. Hingga keesokan harinya pada tanggal 21 Juli, pasukan yang dipimpin asisten Residen Kevler mengepung rumah Pangeran Diponegoro. Namun, Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri ke Gua Selarong yang berada di Bantul. Selama bermarkas di Selarong, pasukan Belanda telah melakukan penyerangan 3 kali. Serangan pertama pada tanggal 25 Juli 1825 yang dipimpin Kapten Boyce atas perintah Jenderal de Kock, hingga pada tanggal 4 November, Belanda kembali menyerang Selarong. Akan tetapi, ketika pasukan Belanda tiba di Selarong, desa itu sepi karena pasukan Pangeran Diponegoro sudah berpencar dan mendirikan pertahanan di Dekso. Yang kedua, strategi benteng sel-sel. Jenderal de Kock adalah orang yang menciptakan strategi benteng sel-sel. Taktik ini pertama kali diusulkan oleh Jenderal de Kock pada tahun 1827 ketika Belanda kesusahan dalam menghadapi serangan pasukan Pangeran Diponegoro. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan. Kemudian dari masing benteng pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan atau jembatan. Penggunaan strategi benteng sel-sel pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan biaya dengan menjepit kedudukan musuh sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai. Namun, sisi lain taktik ini memberi dampak pada pengerahan tenaga kerja paksa yang banyak terutama untuk membangun infrastruktur dalam mendukung strategi tersebut. Pada akhirnya strategi benteng sel-sel ini berhasil memecah pasukan Diponegoro sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1829 Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Lalu, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Malang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stella Lala Briana dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 30. Di sini saya akan membahas tentang akhir perang Diponegoro. Apa yang terjadi dalam akhir perang Diponegoro itu pada tahun akhir 1829, kekuatan dan posisi Diponegoro sebenarnya sudah diketahui oleh Belanda. Bahkan Belanda bisa saja membunuh dan menghabisi Diponegoro, namun itu tidak dilakukan oleh Jenderal de Kock atau perwira Belanda. Mengapa demikian? Karena Jenderal de Kock tahu bahwa pengaruh Diponegoro itu masih sangat besar di kalangan rakyat Jawa, dan apabila Diponegoro dibunuh, maka dikhawatirkan akan memicu kemarahan rakyat dan akan terjadi pemberontakan atau peperangan yang lebih besar lagi daripada perang Diponegoro atau perang Jawa ini. Namun de Kock tidak tinggal diam, dia memikirkan 1000 cara dan akhirnya memilih untuk menggunakan cara tipu daya. Kock merencanakan untuk membujuk Diponegoro agar ia keluar dari kantong pertahanannya yang bersembunyi itu secara damai, kemudian menangkapnya dengan cara terhormat. Peran untuk membujuk Diponegoro kemudian diserahkan oleh de Kock kepada Kolonel Clarence atau bawahannya, yaitu pada 9 Februari tahun 1830
Clarence mengutus bekas orang kepercayaan Diponegoro, yaitu penghulu Pake Ibrahim dan Kaji Badarudin, menghubungi Diponegoro untuk menyampaikan pesan bahwa Kolonel Clarence ingin bertemu untuk menyampaikan keinginan berdamai dari Jenderal de Cox. Tempat pertemuan yang diinginkan ini adalah desa Remo Kamal yang berada di Magelang. Diponegoro pun menyetujuinya. Dalam pertemuan tersebut, Diponegoro berunding dengan Jenderal de Cox. Hari yang ditentukan pun tiba. Pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro meninggalkan penginapannya diikuti oleh Basah Martanegoro, Basah Gendokusumo, Kaji Ngisa, Kaji Badarudin, dan 2 Ponokawannya yang sangat setia, yaitu Benteng Wareng dan Joyo Suroto. Di Magelang, tata duduk sudah diatur secara protokoler. Para pengikut berada di ruang tengah. Hanya 3 orang yang mendampingi Jenderal de Cox, yakni Residen Ke Du Van Valk, Mayor des Tutors atau ajudannya, dan Kapten Roos penerjemahnya. Sedangkan pengikut Diponegoro duduk di kursi luar. Dalam pembicaraan itu tidak ada hal yang penting, tetapi pembicaraan ini cukup lama. Tapi tiba-tiba di tengah pembicaraan itu, Jenderal de Cox memerintahkan Kolonel Michaels untuk melucuti pengawal Diponegoro dan juga melarang Diponegoro meninggalkan tempat. Di situ Diponegoro merasa sangat kecewa karena kedatangannya sesuai adat Jawa ini ditipu atau dijebak oleh Jenderal de Cox. Setelah melucuti pengawal Diponegoro, Jenderal de Cox akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Diponegoro dan akan dibawa ke Semarang. Dan setelah di Semarang, Pangeran Diponegoro ditahan sementara di Batavia hingga akhirnya dia dipindahkan ke Manado dan ke Makassar sampai akhir hayatnya dan wafat pada 8 Januari tahun 1855. Kronologi akhir perang. Kronologi akhir perang Diponegoro yaitu tercatat sekitar 15.000 tentara Belanda hilang dan tewas. Mereka terdiri dari 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu pribumi. Sementara itu, 2/3 dari 3.154 pasukan yang didatangkan negeri Belanda tewas. Di pihak Diponegoro sendiri diperkirakan 200 orang Jawa tewas menjadi korban peperangan. Untuk biaya perang, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan biaya seberat 25 juta pada masa itu. Yang meninggal segitu itu udah sangat banyak. Dan ini adalah makam Diponegoro yang berada di Makassar, yaitu di Jalan Diponegoro. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan, ada yang ditanyakan?